Perkenalkan, aku Firda Amalia, mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda Bogor. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang stratifikasi sosial. Kalian pasti penasaran ya, apa sih itu stratifikasi sosial? Atau mungkin kalian ada yang udah pernah dengar nih, kata dari stratifikasi sosial. Oke, langsung aja. Jadi, stratifikasi sosial ini berasal dari dua kata ya. Yang pertama ada stratifikasi, yang kedua ada sosial. Stratifikasi ini berasal dari kata stratum yang artinya tingkatan atau lapisan. Dan yang kedua ada sosial yang berasal dari kata sosius yang berarti masyarakat. Lalu, apa sih definisi stratifikasi sosial? Oke, jadi definisi dari stratifikasi sosial yaitu adalah pelapisan penduduk ke dalam tingkatan-tingkatan atau kita bisa sebut dengan hierarkis. Perlu kita ketahui bahwasannya kelas sosial ini dapat kita gambarkan dalam bentuk piramida yang biasanya terdiri dari 3 bagian, 4 atau bahkan lebih. Nah, biasanya ini terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama ada kelas atas, yang kedua ada kelas menengah, dan yang terakhir ada kelas bawah atau lapisan bawah. Aku kasih contohnya, yang pertama di kelas atas ada CEO, di kelas menengah ada manajer, di kelas bawah ada karyawan. Seperti itu. Nah, sebenarnya adanya stratifikasi sosial ini karena adanya perbedaan posisi-posisi dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam masyarakat. Menurut ahli nih ya, dalam kehidupan masyarakat itu pasti ada yang namanya stratifikasi sosial untuk menjadi ciri-ciri dalam kehidupan masyarakat tentunya. Nah, tadi aku udah ngejelasin nih, apa sih itu pengertian stratifikasi sosial? Oke, berikutnya kita masuk ke ukuran stratifikasi sosial. Yang pertama ada kekayaan. Di dalam hal kekayaan, bahwasannya orang yang memiliki kekayaan yang melimpah akan berada pada kelas atas dan orang tersebut akan lebih dihargai dalam kehidupan masyarakat daripada orang yang tidak memiliki kekayaan. Nah, contohnya, orang yang memiliki mobil akan lebih dihargai daripada orang yang hanya memiliki sepeda. Dan orang yang memiliki rumah mewah dan bertingkat akan lebih dihargai daripada orang yang tidak memiliki rumah. Nah, yang kedua, ada yang namanya kekuasaan. Di dalam hal kekuasaan, menunjukkan bahwasannya orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi akan berada pada kelas atas dan tentunya akan lebih dihargai dalam masyarakat dibandingkan orang yang tidak memiliki kekuasaan. Contohnya, seorang anggota DPR akan lebih dihargai dalam kehidupan masyarakat dibandingkan seorang pemulung. Yang ketiga, ada kehormatan. Di dalam hal kehormatan, orang yang disegani dan dihormati akan lebih dihargai dalam kehidupan masyarakat dan ia akan berada dalam kelas atas. Contohnya, pembuka agama akan lebih disegani dan dihargai dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, ada pendidikan. Semakin tinggi tingkat kependidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut akan lebih dihargai dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, orang yang tamatan sarjana akan lebih dihargai dalam kehidupan masyarakat dibandingkan orang yang hanya tamatan SD atau sekolah dasar. Nah, berikutnya pasti kamu bertanya-tanya, kenapa sih adanya stratifikasi sosial? Nah, sebenarnya stratifikasi sosial ini terdiri dari 2 unsur. Yang pertama ada diferensiasi sosial, dan yang kedua ada ketidaksamaan sosial. Diferensiasi sosial itu adalah pembagian dan peran fungsi yang berbeda dalam masyarakat, bisa karena keahlian atau keturunan. Nah, ketidaksamaan sosial yaitu adanya akses yang berbeda-beda di dalam individu. Jadi, 2 hal itu yang menciptakan terjadinya stratifikasi sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Oke, selanjutnya sifat-sifat stratifikasi sosial. Nah, sifat stratifikasi sosial ini terdiri dari 2 macam. Ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Yang terbuka kita sebut dengan achieved status. Achieved status yaitu status sosial yang didapatkan oleh seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukan. Contohnya, karyawan yang kerja keras dan mendapatkan hasil yang bagus akan naik jabatan ke yang lebih tinggi karena itu usaha ia sendiri. Nah, yang kedua, ada yang sifatnya tertutup, yaitu ascribed status, yaitu status yang didapati oleh seseorang sejak lahir, seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan suku, dan lainnya. Contohnya nih, pada zaman dulu, kayak zaman-zaman kerajaan, raja yang memiliki anak laki-laki akan menurunkan dan mewariskan tahtanya ke anak laki-laki itu yang akan menjadi raja. Nah, tadi ini aku ada mention tentang mobilitas sosial. Atau mungkin kalian ada yang belum tahu apa arti dari mobilitas sosial.
Mobilitas sosial yaitu pergerakan dalam stratifikasi sosial. Nah, mobilitas sosial ini terdiri dari dua tipe. Yang pertama ada vertikal, yang kedua ada horizontal. Yang tipe horizontal yaitu dalam kedudukan yang sama. Contohnya nih, misalkan kalian seorang karyawan di dalam perusahaan. Nah, kalian itu tadinya di divisi A dan tiba-tiba kalian dipindahkan menjadi divisi B. Itu statusnya sama, masih sebagai karyawan, tapi hanya berpindah kedudukan atau pindah peran saja. Nah, yang tipe vertikal ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang sifatnya sosial climbing atau naik, atau yang kedua ada sosial turun. Nah, contoh sosial naik, misalnya manajer naik jabatan menjadi CEO. Nah, kalau sosial turun, yang tadinya kalian manajer, turun jabatan menjadi karyawan. Seperti itu, guys. Oke, segitu dulu ya, guys, pembahasan kali ini tentang stratifikasi sosial dalam konteks sosiologi umum. Sisanya, kalian akan mendapatkan materi dari perkuliahan dan praktikum. Akhir kata, saya Firda Amalia. Sampai jumpa!